Halo, ketemu lagi di Pilih Kartu. Kali ini saya akan mencoba menarik energi terkait sesuatu yang ada di dalam diri kamu yang membuat lawan jenis kamu itu suka atau tertarik ya. Saya mulai dari hal pertama. Apa yang membuat lawan jenis itu tertarik sama kamu? Empat dulu ya. Kita baca dulu. Yang membuat lawan jenis tertarik sama kamu. File 1. Di sini kamu terlihat, ini contoh saya menjadi lawan jenis kamu ya. Saya menyukai kamu karena kamu seseorang yang memiliki hati yang cukup baik. Ini supaya lebih mudah pembacaannya ya, tidak berbelit-belit bahasanya, supaya lebih dipahami juga. Ini saya katakan saya ini sebagai lawan jenis kamu ya. Saya menyukai kamu karena kamu di sini memiliki sisi welas asih, atau kamu adalah seseorang yang suka membantu atau ringan tangan, memiliki empat atau memiliki ya itu tadi, memiliki rasa kasih sayang, kepedulian gitu ya terhadap sesama. Intinya kamu ringan tangan, suka menolong, dan sisi lain yang saya suka dari kamu di sini adalah kamu seseorang yang memiliki semangat atau memiliki mimpi yang cukup tinggi. Artinya maksudnya saya menyukai kamu karena kamu memiliki satu apa ya, mempunyai tujuan hidup yang jelas. Kamu memiliki banyak sekali hal-hal yang ingin kamu gapai. Seseorang yang sangat ambisius ya, yang tidak pernah lelah untuk berjuang untuk menggapai apa yang kamu inginkan. Dan di sini saya menyukai kamu karena kamu adalah seseorang yang tidak egois ya. Artinya di sini kamu seseorang yang rela berkorban untuk orang lain. Jadi kamu bekerja keras, kamu ingin meraih kesuksesan. Salah satunya di sini karena kamu punya keinginan untuk bisa berbagi, entah sama keluarga atau sama siapapun di sini. Karena kamu seseorang yang ingin kehadiran kamu itu membawa kebahagiaan, membawa makna, membawa manfaat untuk banyak orang. Nah, disinilah yang saya lihat dan saya nilai gitu ya. Dan hal ini membuat saya tertarik ya untuk kamu pada satu. Kita lihat lagi. Apa yang membuat lawan jenis tertarik sama kamu? Selanjutnya, energi yang membuat lawan jenis tertarik sama kamu pada satu. Meskipun kamu adalah seseorang yang mungkin saat ini ya sedang mengalami masalah, sedang mengalami banyak hambatan,
di dalam kehidupan kamu gitu. Tapi saya melihat kamu adalah sosok yang cukup tenang, cukup cerdas, dan ya intinya kamu adalah sosok yang cukup tangguh, sosok yang penuh dengan apa istilahnya ya, penuh dengan semacam jadi apapun intinya ya masalah yang kamu hadapi di sini. Kamu itu bukan tipe orang yang gampang menyerah. Nah itu, kamu adalah seorang yang memiliki intuisi yang cukup bagus di sini. Jadi mungkin kondisi itu juga yang membuat kamu itu mudah merasakan energi orang-orang di sekitar kamu. Kamu mudah kasihan, terutama kalau kamu melihat orang lain itu dalam kesusahan, dalam penderitaan misalkan. Kamu tuh cenderung gak tegaan di sini. Dan kamu sangat menghargai apa istilahnya? Menghargai dan mensyukuri ya. Menghargai dan mensyukuri segala yang sudah semesta berikan ke kamu. Meskipun kamu di sini misalkan dalam kondisi kekurangan pun, kamu di sini berusaha untuk mau untuk membantu ya. Cara membantu kamu di sini tidak selalu dengan materi, mungkin dengan pikiran kamu. Intinya karena kamu memang di sini memiliki sisi empat ya yang saya lihat. Terkadang kamu sampai mengorbankan diri kamu sendiri, kadang kamu sampai stres. Karena kamu mudah merasakan energi di sekitar kamu. Dan energi lain yang membuat saya tertarik sama kamu pada satu di sini. Meskipun kamu adalah sosok yang welas asih, terkesan mungkin lemah gitu ya, tetapi kamu di sini juga punya intuisi dan punya ketegasan. Kamu tidak mudah dimanipulasi seseorang. Karena ini ada satu kombinasi gitu ya, ketegasan dan welas asih. Dan ini satu kombinasi energi yang cukup bagus ya. Kadang kamu mudah, ya namanya manusia itu tidak ada yang sempurna gitu. Dan kamu lebih sering merasa kelelahan bukan karena sesuatu yang mungkin berkaitan dengan diri kamu di sini P1. Kamu sering merasa depresi, lelah gitu. Ini lebih besar karena kamu terlalu banyak memikirkan orang lain. Kamu lebih banyak memikirkan orang lain dibandingkan diri kamu sendiri. Jadi P1 saya lebih melihatnya kamu di sini energinya adalah seseorang yang memiliki jiwa sosial yang cukup tinggi dan kamu harus hati-hati ya, energi seperti ini cenderung mudah untuk dimanfaatkan, dimanipulasi. Tapi saya melihat karena ada di Emperor dan The High Priestess di sini. Mungkin kamu sudah banyak belajar dari siklus hidup kamu yang sebelumnya ya. Banyak belajar, mungkin ada yang pernah mengalami satu apa ya istilahnya ya, mungkin satu pengkhianatan, penipuan dan lain sebagainya. Intinya kamu sudah banyak belajar dari kekeliruan atau dari kesalahan yang pernah terjadi di waktu sebelumnya, dan itu membentuk diri kamu menjadi seseorang yang lebih matang, lebih tajam juga intuisinya, lebih tajam secara pemikirannya, begitu. Jadi ini satu kombinasi yang sangat luar biasa gitu, dan kamu mencapai di titik ini memang sudah melalui proses yang cukup panjang juga ya. Mungkin ini adalah buah daripada kebaikan-kebaikan kamu di waktu sebelumnya. Mungkin ada yang pernah mengenal sosok kamu di beberapa tahun sebelumnya gitu ya. Kamu adalah seseorang yang mungkin lemah, mudah dimanfaatkan gitu. Tapi saat ini tidak. Lepas kamu laki-laki maupun perempuan di sini, kamu sangat lebih terorganisir sekarang hidupnya ya. Kamu secara intuisi lebih tajam, secara pemikiran juga lebih tajam gitu. Jadi kamu bisa melihat segala sesuatunya sekarang lebih terang, lebih jelas gitu dibanding daripada waktu sebelumnya. Itu satu sangat luar biasa ya. Nah, lihat lagi ya.
yang membuat lawan jenis itu tertarik sama kamu pada saat itu. Tuh, nih, ya, kamu sudah berdamai dengan dirimu sehingga auramu saat ini terpancar, ya. Kamu terlihat begitu stabil, kamu terlihat begitu tenang. Itu yang membuat lawan jenis senang sama kamu pada saat itu. Kamu terlihat memiliki jiwa yang lebih, apa istilahnya ya, lawan jenis kamu, kembali lagi ya, saya lawan jenis kamu nih. Saya melihat kamu, aura kamu terpancar, dan kamu terlihat sangat enjoy, sangat menikmati hidup kamu saat ini. Tuh. Kamu dipenuhi dengan kelimpahan. Semesta sepertinya telah memberikan banyak berkat, memberikan banyak kenyamanan ya, kedamaian untuk kamu pada saat itu. Jadi kalau saya menjadi lawan jenis, saya kata lainnya mengatakan begini, kamu adalah sosok yang luar biasa. Kamu jatuh bangun dalam kehidupan kamu, tapi kamu mampu bertahan dan mampu melewati semuanya, sehingga membawa kamu dalam situasi dan kondisi yang setenang ini ya, yang tenang, kemudian terlihat keceriaan, semangat, dan kamu seseorang yang telah berhasil gitu ya, apa istilahnya ya, melupakan masa lalu kamu telah berhasil mungkin semacam ya, kamu terlihat seseorang yang memang seperti sudah sembuh, sembuh dari segala macam luka, sembuh dari segala macam penderitaan, sehingga saat ini aura kamu terpancar, energi kamu begitu positif, dan saya melihat kamu di sini sangat menikmati hidup kamu. Hidup kamu saat ini dipenuhi dengan keberkahan dari semesta, kenyamanan, kelimpahan ya, itu. Kita lihat lagi, apa yang buat lawan jenis itu tertarik sama kamu? Dan beberapa di sini lawan jenis kamu menyukai kamu karena kamu seorang yang mandiri. Lihat ya, kamu adalah seseorang yang energi membuat lawan jenis kamu tertarik adalah karena kamu adalah seorang yang penuh dengan mimpi, penuh dengan ambisi ya. Keluar lagi di sini. Jadi energi kamu itu seperti nggak habis-habis. Penuh dengan semangat, penuh dengan motivasi, penuh dengan mimpi. Karena untuk energi seseorang yang katakanlah sering mengalami penderitaan atau kegagalan, tidak semuanya itu berhasil keluar gitu ya, bangkit. Ada beberapa yang mungkin juga putus asa, kemudian kehilangan semangat hidup kembali, tapi kamu di sini. Semesta telah membimbing kamu pada satu dan salah satu yang membuat semesta membantumu di sini karena kamu banyak menanam karma baik ya. Kamu secara natural, secara alami memang hati kamu itu welas asih, itu penuh dengan welas asih. Maka energi positif itu pun saat ini mantul kembali ke dalam diri kamu. Sehingga itu sangat terlihat terpancar di dalam diri kamu saat ini pada satu. Kamu menjadi sosok yang bagus secara penampilan, aura kamu lebih positif, kamu terlihat tenang, kamu betul-betul terlihat seperti sosok yang baru, sosok yang lebih baik daripada sebelumnya, sosok yang lebih positif dari sebelumnya. Dan kamu penuh dengan gairah sekarang ya, penuh dengan energi. Mungkin sebelumnya kamu adalah seseorang yang terlihat putus asa, lesu gitu ya. Seseorang yang hidup enggan tapi tak mau ya, selalu seperti itu. Tapi saat ini tidak. Keadaan berbalik 180 derajat. Dan ini menjadi energi yang membuat lawan jenis kamu tuh tertarik sama kamu pada satu. Ketenangan, kesuksesan, kemandirian, kemudian ambisius ya. Ambisius itu dalam hal maksudnya kamu tuh orang yang punya banyak apa ya, punya banyak
minat, punya banyak passion gitu. Jadi gimana ya, semacam orang yang energinya itu kayak nggak habis-habis. Jadi lawan jenis itu melihat kamu tuh sangat aktif gitu, bukan energi seorang yang pasif gitu. Nah itu juga menjadi salah satu energi yang ada di dalam diri kamu yang membuat lawan jenis itu tertarik. Itu ya, salah satu. Saya akan coba tarik sebentar ya. Zodiak yang berkaitan. Ada Aries, Aquarius, Cancer, Leo, ada Gemini, ada Taurus, ada Scorpio, ada Virgo, dan terakhir ada Sagittarius. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat ya. Next ke file 2. Lalu file 2. Kita lihat apa yang membuat lawan jenis itu menyukai kamu atau energi positif apa yang ada dalam diri kamu. Kita langsung aja ya, tinggal pembacanya. Oke, file 2. Yang membuat lawan jenis ini suka sama kamu atau daya tarik ada dalam diri kamu ya. Di sini untuk lebih mudahnya, misalkan saya mau kondisikan sebagai lawan jenis kamu ya. Saya akan mengatakan begini. Saya tertarik sama kamu karena kamu udah terlihat, kalau kamu perempuan terlihat cantik ya. Kalau kamu laki-laki terlihat ganteng. Dan di samping itu, kamu juga seseorang yang memiliki karisma yang cukup kuat di sisi saya melihatnya. Kamu adalah sosok yang cukup mandiri, cerdas, kreatif. Kamu sangat tahu apa yang kamu inginkan dan kamu sangat tahu bagaimana cara mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dan itu salah satu yang membuat saya tertarik sama kamu, PL2. Dan energi lain yang membuat saya tertarik sama kamu, PL2, saya melihat kamu adalah seseorang yang ceria, seperti tidak ada beban. Lepas kamu ada masalah atau tidak gitu. Tapi secara penampilan, secara pembawaan diri kamu, kamu selalu ceria. Kamu terlihat selalu ceria dan selalu seperti menebarkan energi positif. Tapi kamu di sini memiliki ketegasan, ya, memiliki kecerdasan. Dan saya melihat kamu adalah sosok yang tegar, sosok yang kuat, sosok yang mandiri. Betapapun berat hidup kamu di sini, mungkin beberapa di antara kamu ya, ada yang pernah mengalami kekecewaan di masa lalu. Ini hampir seperti sama ya, dari file pertama, hampir sama, serupa tapi tak sama. Di sini lebih ke kayak, sepertinya kamu yang pilih file 2 ya,
adalah seseorang yang mungkin memiliki satu apa ya istilahnya ya. Kalau kamu karyawan, kamu bukan karyawan biasa ya. Mungkin kamu karyawan teladan atau karyawan yang memang memiliki posisi yang bagus. Kalau kamu tidak bekerja atau ya secara general misalkan, kamu adalah seseorang yang secara intelektualnya gitu ya, secara pemikirannya, saya lihat di sini ya bisa dikatakan kamu tergolong orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang punya kreativitas tinggi. Dan di sini energi yang membuat lawan jenis kamu tertarik adalah kamu seperti terlihat orang yang seperti apa ya, intinya apapun masalah yang menghampiri kamu, kamu tuh selalu memiliki kemampuan untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Itu yang membuat saya kagum sama kamu pada dua. Dan seandainya ada seseorang yang tahu kalau kamu tuh sedang punya masalah pada dua, kamu di sini terlihat tetap tenang, terlihat tetap berpikir, atau maksudnya gini, kamu tetap berusaha untuk tenang di dalam menyikapi masalah kamu tersebut gitu. Nah itu juga menjadi salah satu yang membuat lawan jenis kamu itu tertarik. Misalnya ada orang nih tahu kamu lagi ada punya masalah gitu, dan orang ini tahu gitu, kamu tuh meskipun dalam masalah sebesar apapun, kamu tetap terlihat tenang dan penuh dengan keyakinan. Jadi kata lainnya, ini adalah jiwa-jiwa matang ya, jiwa-jiwa tua atau jiwa-jiwa yang dewasa kalau saya bilang. Jadi meskipun kamu terlihat mungkin konyol, suka bercanda, kemudian terkesan kayak mungkin sebagian sekilas gitu ya melihat kamu tuh orang yang kayak gak ada beban, kayak anak kecil gitu, bawanya happy aja gitu. Tapi di saat kamu serius, kamu tidak main-main di sini. Dan hanya orang-orang tertentu saja di sini yang bisa memahami atau mengetahui karakter kamu yang sesungguhnya. Karena kamu di sini memang cukup pandai untuk apa ya, semacam orang itu gampang apa ya istilahnya ya. Kamu kayak mungkin katanya bunglon gitu ya. Jadi antara sesuatu yang di dalam diri kamu dengan di luar kamu itu terlihat bertolak belakang. Kayak contoh misalkan, kalau orang yang belum mengenal kamu secara dalam, file 2, kamu terlihat orang yang konyol, kekanak-kanakan, kemudian seperti gak ada beban dan seperti main-main aja gitu, gak bisa serius seolah-olah gitu. Tapi energi di dalam diri kamu itu sesungguhnya justru 180 derajat gitu, sangat berbeda. Jati diri kamu sesungguhnya adalah kamu orang yang tegas, serius, penuh dengan perhitungan, mungkin lebih ke kayak mendekati jiwa-jiwa atau energi orang-orang idealis ya. Jadi terstruktur, apa namanya, orang yang memang kalau udah saatnya serius, orang tuh bisa kaget gitu. Kamu bisa sedewasa itu, kamu ternyata sebijak itu gitu ya, dan sedisiplin itu, intinya begitu. Jadi salut gitu ya. Kalau aku menjadi lawan jenis, saya bilang saya salut dan kagum sama kamu. Lepas kamu laki-laki ataupun perempuan, ya, kamu adalah seseorang yang sangat tangguh. Sebesar apapun badai yang menerpa kamu dalam kehidupan ini, kamu adalah sosok yang menghadapinya dengan penuh kebijaksanaan, penuh dengan ketenangan, penuh dengan kesabaran. Kamu adalah jiwa-jiwa yang tahan banting, tahan penderitaan, ya. Jiwa kamu adalah jiwa-jiwa kuat, saya melihatnya di sini Pak 2. Kita kali lagi, apa yang membuat lawan jenis tertarik sama kamu? Luar biasa ya Pak 2. Sepertinya siklus hidup kamu juga tidak mudah di sini Pak 2. Tapi kembali lagi ya, Tuhan tidak akan memberikan satu beban melebihi kemampuan manusia itu sendiri, dan kamu harus meyakini itu dan kita semua harus meyakini itu. Tuh. Kamu adalah seseorang yang memang ya penuh dengan ambisi,
Kamu orang yang cukup berani mengambil resiko ya, file 2. Pemberani. Paket komplit ini file 2. Suka petualangan, suka dengan hal yang baru. Jadi ada energi kamu menganggap kehidupan ini adalah sebuah petualangan, sebuah permainan, dan kamu ingin menjadi petualang sejati dan menjadi pemain yang ulung di sini. Seolah seperti itu. Jadi kamu suka dan duka, kamu nikmati semuanya. Setiap siklus hidup kamu, setiap proses hidup kamu nikmati semuanya. Dan kesulitan, penderitaan, itu bukan sesuatu yang baru buat kamu ya PL2. Sepertinya PL2 di sini memang sudah terlatih gitu. Sudah terbiasa dengan rasa sakit. Karena justru kondisi itulah yang membuat kamu tumbuh menjadi jiwa-jiwa yang kuat di waktu sekarang gitu. Orangnya nggak bisa diam kebanyakan di sini. Suka apa namanya? Mungkin beberapa di antara kamu di sini orangnya suka traveling, suka menjelajah tempat-tempat baru, eksplor tempat-tempat baru gitu. Keponya tinggi. Jadi hidup cuma sekali gitu. Aku kepingin tahu banyak hal. Nah, kira-kira seperti itu. Energik sekali ya PL2 di sini energinya. Nah, inilah beberapa energi yang ada di dalam diri kamu PL2 yang membuat lawan jenis itu tertantang. Ada rasa tertarik sama kamu gitu. Tertarik bukan belum tentu cinta ya, tapi memang setiap manusia itu kan membawa energinya masing-masing, membawa auranya masing-masing gitu. Jadi di sini lepas kamu laki-laki maupun perempuan, seperti yang sudah disampaikan tadi. Jadi kamu seperti memiliki dua sisi yang berbeda di dalam diri kamu. Kadang kamu bisa menjadi seseorang yang seperti orang yang belum mengenal kamu. Kamu seperti orang yang, maaf ya, kayak kekanak-kanakan lah gitu. Seperti menganggap enteng kehidupan ini gitu. Tapi untuk orang yang tahu sejatinya kamu, dia nggak akan heran gitu. Jadi kamu bisa menempatkan diri di saat serius. Nah, ini jati diri sejatinya kamu. Orang bisa kaget. Kalau apalagi untuk orang yang baru kenal kamu gitu. Jadi kamu bisa membawa diri dengan baik, bisa menempatkan diri dengan baik, dan di sini energinya saya melihat PL2. Kamu sangat menikmati setiap siklus hidup kamu. Baik itu susah, baik itu senang, setiap fase itu kamu nikmati. Dan menurut kamu, kesulitan itu adalah sebuah tantangan. Seperti itu ya. Wow, gaya hidup kamu cukup tinggi di sini, PL2. Sekarang kita tarik ya. Zodiak yang berkaitan. Ada Capricorn, Sagittarius, Leo, Gemini, Cancer, Taurus, Virgo, ada Libra, dan terakhir ada Pisces. Ya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi ya PL2. Halo PL3. Saya akan shuffle dulu energinya. Apa yang membuat lawan jenis itu tertarik sama kamu ya? Atau kata lainnya, energi positif yang ada di dalam diri kamu yang membuat aura kamu itu terpancar keluar ya. Sebentar saya sapa dulu kartunya. Daya tarik yang ada di dalam diri kamu. Pile. Gitu.
File 3. Untuk lebih mudahnya, saya akan memposisikan diri sebagai lawan jenis kamu. Ya, saya akan mengatakan kalau melihat kamu file 3. Kalau kamu perempuan, kamu terlihat keibuan di sini. Kalau kamu laki-laki, kamu terlihat memiliki jiwa kebapaan, dewasa, matang gitu. Jadi secara penampilan, tutur bahasa, sikap, ataupun tindakan itu menunjukkan satu kewibawaan, keanggunan, ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kamu terlihat cukup tenang, cara berjalan kamu cukup menarik, saya melihatnya. Dan energi selanjutnya yang menjadi daya tarik kamu, file 3. Kamu seseorang yang mungkin lebih ke kayak apa ya, terlihat ada rasa energi kepercayaan diri yang cukup tinggi. Ya, ada rasa kepercayaan diri yang cukup tinggi. Kemudian istilahnya kamu tuh bukan, kalau sekilas gitu ya, dari energi yang ada di sini, sekilas kamu tuh seseorang yang bukan tipe orang yang penakut, ya. Ada semacam seseorang yang berani menghadapi segala situasi dan kondisi kehidupan, bukan seseorang yang pesimis. Di sini terlihat kamu adalah orang yang sangat optimis, orang yang penuh dengan perhitungan, ya. Jadi seandainya kamu gagal atau menemui kehancuran, ya, kamu bukan energi yang terus langsung berputus asa, meratap, tidak. Di sini kegagalan, penderitaan yang saya lihat justru akan membentuk kamu, membawa kamu bertumbuh menjadi seseorang yang tangguh, seseorang yang kuat, seseorang yang cerdas, ya. Kamu orang yang punya mimpi yang sangat tinggi di sini, file 3. Dan kamu memiliki satu energi yang semacam, ya, kamu yakin ini energi kepercayaan diri itu sangat kuat di sini. Kamu yakin kamu mampu menaklukkan apapun yang menghalangi di hadapan kamu gitu ya. Dalam kata lainnya, apapun masalahnya, kamu memiliki keyakinan, kepercayaan diri yang cukup tinggi di sini. Kalau kamu tuh mampu melewatinya. Ya. Jadi dari part 1 sampai part 3 di sini sama-sama ada memiliki energi, jiwa-jiwa kuat, jiwa-jiwa tangguh ya, saya melihatnya. Jiwa-jiwa tahan banting. Luar biasa sekali ya. Nih, dipotong detiknya. Jadi ini lebih ke kayak satu kestabilan. Kamu adalah sosok yang cukup stabil dari segi lahir maupun batin. Ya. Jadi kalau misalkan orang ngajak ngobrol nih sama kamu, kamu bisa menyeimbangkan antara logika dan batin kamu gitu. Contoh misalkan, kamu memiliki batin atau hati yang memang suka dengan keadilan gitu ya. Meskipun kamu punya sisi belas asih di sini misalkan, tetapi kalau yang melakukan ketidakadilan itu, sekalipun itu orang cacat, sekalipun itu orang susah, sekalipun itu orang lemah gitu, di sini kamu akan tetap bertindak tegas gitu. Tidak seperti misalkan, aku tidak tega menghukum dia meskipun dia salah, tapi aku tidak tega karena dia orang miskin, contoh gitu ya, ini contoh aja, karena dia kondisinya begini-begini, tidak. Jadi paham ya, jadi kamu memiliki keseimbangan di sini antara hati dan logika gitu. Jadi meskipun hati kamu itu memiliki belas asih, tetapi di saat tertentu gitu ya, karena kamu di sini sangat menegakkan keadilan gitu. Jadi siapapun misalkan, ya, mungkin akan memberikan satu efek jerah gitu ya, karena itu supaya orang itu tersadar
Paham nggak? Jadi contohnya gini, ini contoh dari wujud kestabilan dari kamu karena di sini ada energi dari Swords dan Cups ya. Ini adalah kombinasi antara hati mewakili energi hati dan logika. Mungkin di sebelumnya gitu, kamu seseorang yang cenderung terlalu pakai logika dan kadang terlalu pakai perasaan gitu, tidak seimbang. Tapi saat ini, ya, energi kamu saat ini kamu sudah berada di posisi yang seimbang. Karena kamu memang terlihat di sini sudah banyak mengalami asam garam kehidupan ya. Kamu pernah benar-benar ibaratnya sesuatu yang sudah kamu bangun semesta menghancurkannya total dan kamu betul-betul merintisnya dari nol lagi sehingga kamu tahu betul gitu proses kehidupan ini seperti apa dan kamu banyak belajar dari setiap rasa sakit kamu dari setiap proses kehidupan kamu itu dan itu sangat mahal sekali ya pelajaran hidup itu sangat mahal sekali tapi rasa sakit itu justru membentuk kamu bahwa kamu menjadi pemenang di hari ini dan beberapa di antara kamu ada kemungkinan yang pilih part 3 ini ada yang siklus hidup kamu itu membawa kamu menggiring kamu menjadi seseorang healer bisa psikolog bisa konselor bisa di sini ya ada beberapa di sini yang pilih part 3 dan kamu merasa gitu kamu sudah berhasil menaklukkan diri kamu sendiri dan menaklukkan apapun itu di luar diri kamu. Kamu sudah banyak belajar dari kesalahan diri kamu. Kamu sudah banyak belajar dari masa lalu kamu. Di sini kamu lebih bisa untuk apa ya, menstabilkan diri. Nah, kondisi kestabilan batin dan logika kamu di sinilah yang akhirnya terpancar dari aura kamu, dari sikap, dari tindakan kamu, kemudian dari tutur kata kamu gitu ya. Ini terlihat dengan sangat jelas di sini. Orang merasakan kenyamanan di saat berinteraksi dengan kamu, PL3. Seandainya ada orang yang hampir putus asa, kemudian terkoneksi dengan energi kamu, maka seketika orang ini akan gampang tertular energi positifnya dari kamu. Kan kamu memang beberapa nih memiliki energi healer ya, yang kamu dapatkan dari proses kehidupan yang kamu lalui di sini. Kita lihat lagi. Tuh, Ratu Pedang ya. Kita bacanya nanti ya, dulu. Oke, part 3. Daya tarik atau sisi positif yang ada di dalam diri kamu yang membuat lawan jenis tertarik sama kamu selanjutnya adalah meskipun kamu di sini misalkan seseorang yang punya posisi yang bagus ya, entah secara karir, entah itu secara materi misalkan, kamu di sini tetap terlihat semacam punya kebijaksanaan, ya, bukan lantas membuat diri kamu itu sombong atau bagaimana tidak, karena memang kamu pernah berada di titik nol, ibaratnya begitu. Lalu semesta memberikan kamu kekuatan sehingga kamu mampu melewati fase buruk ya, fase buruk itu atau fase fase apa ya, fase-fase yang sangat berat. Kamu berhasil melewati semua itu sehingga membentuk beberapa diri kamu di sini menjadi seorang yang cukup bijaksana, punya rasa belas asih juga, dan terlihat kamu di sini adalah seseorang yang sangat peduli atau sayang ya dengan keluarga kamu, dengan kerabat kamu, di mana kamu berada, kamu selalu berusaha memancarkan energi positif di sekeliling kamu. Jadi makanya dari awal ini ada energi keibuan, ngomong ya. Ini untuk kamu yang beli PL 3, kamu tuh memiliki jiwa ngomong. Orang mungkin rata-rata itu merasa nyaman gitu ya kalau sharing ngobrol sama kamu, mungkin kamu sering diminta pendapat gitu, entah di lingkungan keluarga kamu, di tempat kerja kamu, di circle pertemanan kamu gitu ya, orang itu merasa nyaman sharing sama kamu dan kamu dengan senang hati gitu ya memberikan pendapat dan saran kamu kalau diminta gitu.
Dan daya tarik selanjutnya untuk kamu para tiga, kamu memiliki satu harapan dan impian yang cukup tinggi di sini saya melihatnya. Jadi orang melihat atau lawan jenis kamu melihat diri kamu itu seseorang yang kamu selalu seperti dipenuhi dengan keberuntungan, seperti seolah apapun yang kamu inginkan gitu. Kebanyakan itu kamu bisa mewujudkannya. Kebanyakan kamu bisa memanifestasikannya gitu. Jadi saya buat kesimpulannya untuk para tiga. Kamu terbentuk menjadi jiwa-jiwa yang luar biasa di sini. Karena setelah semesta menempamu yang sangat luar biasa. Dan itu beberapa membentuk kamu pada tiga menjadi seorang healer, konselor, psikolog. Intinya jiwa kamu menjadi jiwa yang sangat bijaksana di sini. Kamu mengayomi banyak orang. Dimanapun kamu berada, kamu selalu memancarkan energi positif. Kamu adalah jiwa-jiwa yang tahan dengan penderitaan di sini, pada tiga. Tapi di saat kamu mencapai kesuksesan, untuk kamu yang sudah mencapai kesuksesan di sini, kesuksesan itu makanya tidak lantas membuat kamu menjadi sombong di sini. Karena kamu pernah berada di titik bawah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu adalah seorang perempuan yang mapan, penuh belas asih, penuh dengan kepedulian, tapi kamu juga punya kecerdasan, punya kestabilan emosi, punya kestabilan pikiran, ya. Kalau kamu laki-laki, kamu seseorang yang berkarisma, tegas, gitu, adil, tapi kamu juga memiliki rasa belas asih terhadap keluarga, terutama terhadap orang yang kamu sayangi, gitu. Jadi paket komplit ya untuk PL3 juga di sini. Bagus-bagus ya kalau saya bilang di Batam Decknya. Hmm. Ya, ada Nine of Wands, kemudian Six of Cups. Ya, jadi ada kombinasi energi apa ya, belas asih, lemah lembut, tapi di situ juga ada ketegasan, keadilan, rasa keadilan gitu. Jadi kan ada energi yang memang kalau sudah belas asih, biasanya kalau nggak ada kestabilan di logika, dia cenderung lemah, gampang dimanipulasi, itu gampang dimanfaatkan, gampang dijebak. Nah, kamu tidak di sini, para tiga. Karena kamu sudah mencapai di kestabilan antara batin kamu, hati kamu ya, dengan logika kamu. Jadi kamu bisa betul-betul bisa melihat, eh, menyesuaikan diri, kamu tahu betul apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu ucapkan gitu. Di situasi-situasi tertentu seperti itu kamu bisa memilah-milah. Kalau kamu berhadapan dengan orang ini, kamu tahu kamu harus seperti apa. Kalau kamu berhadapan dengan orang yang seperti itu, kamu tahu, nah kira-kira begitu. Nah ini menjadi salah satu daya tarik lawan jenisnya melihat kamu. Jadi kombinasi antara apa ini ya, ya begitulah ya, saya takut salah ya. Ya sangat indah, energi yang sangat indah kalau saya bilang. Jadi kalau misalnya kamu dengan orang-orang yang lemah, dengan orang-orang yang jujur, di situ welas asih kamu bisa timbul gitu. Tapi kalau kamu menghadapi dunia-dunia drama misalkan ya, entah itu di dunia kerja kah, entah itu di dunia bisnis kah gitu, atau berhadapan dengan seseorang yang memang penuh dengan trik dan intrik gitu ya, kamu juga bisa membacanya di situ. Nah kira-kira begitu Pak Tiga, dan itu menjadi salah satu daya tarik kamu. Keren ya Pak Tiga. Kita lihat coba zodiaknya. Capricorn, kemudian ada Aries, ada apa lagi, Taurus, ada apa lagi, Cancer, ada apa lagi, Aquarius, ada apa lagi, Scorpio, ada apa lagi, Leo, lalu ada Pisces, dan terakhir ada Gemini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat ya untuk semuanya. Kalau kurang, semua maaf, sampai jumpa lagi.